Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah katanya mau menjelaskan tentang Illuminati. Jadi gini ya Mas, pelan. Jadi mohon maaf sedulur-sedulur semua, khususnya ini untuk yang beragama Islam. Jadi sebelum nanti akan muncul sosok yang lebih dahsyat, cara sistem pemikirannya untuk apa? Untuk membelokkan kita. Saya kasih tahu dulu bagaimana nanti kita ibaratnya mempertahankan iman kita di agama kita. Oke. Jadi mohon maaf sebelumnya, ini saya akan berbicara melawan Islam, yang dimana otak ini akan liar, dan dimana mohon maaf sekarang sudah terjadi, cuman lagi kecil, lagi rembes yang saya bilang. Ini saya kasih tahu bocornya. Saya lagi, imanmu kudu kenceng ya lor, kuat ke imanmu. Karena apa? Di akhir video nanti saya jelaskan bagaimana sebenarnya dan seharusnya. Siap lor? Seperti ini. Kenapa Al-Quran itu hanya seperti komik lelucon saja? Karena mohon maaf, Anda Islam, oke. Di saat Anda Islam, katanya orang-orang Islam itu bersaudara, kan begitu. Tapi banyak dari Anda orang-orang Islam, di saat Anda makan kenyang, yang di sana yang Anda lihat tidak makan apa-apa. Saudara atau sistem saudara, kekuatan saudara yang dicantumkan di Al-Quran itu di mana? Inilah, jika seseorang sudah berkata itu hanya sastra, hanya ucapan. Dan di saat saya bertanya kepada Anda yang mempunyai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada seseorang yang menggunakan batu cincin dan dia mengimani batu cincin itu, maka Anda akan bilang itu suatu bentuk kesyirikan. Tapi jika ada seseorang yang pergi ke Mekah berebut-rebutan dia untuk menyentuh Hajar Aswad, Anda nggak bilang itu syirik, ya. Anda nggak bilang itu syirik, malah Anda bilang ya itu suatu ibadah, bisa melebur dosa. Jadi dosa itu disedot oleh batu Hajar Aswad. Kalau memang begitu, batu itu mampu menyedot dosa, kenapa harus ada pengampunan? Ya cukup Nabi dulu, kalau orang-orang berdosa suruh aja tangannya sek di batu itu, selesai. Kenapa harus tunduk? Kenapa harus astagfirullah segala macam? Ya enggak. Lebih kuatnya seperti ini, wahai orang-orang Islam. Tuhan Anda kan Allah, sudah menyebutkan namanya Allah. Selain Allah ada enggak? Ada apa? 95 nama Allah. Oke, Al-Maul Husna itu 99 nama Allah. Nah, saya bertanya kepada Anda, kalau Tuhan itu sebenarnya Tuhan tidak punya saingan, kan harusnya seperti itu. Yang berhak mengabulkan sesuatu ya Tuhan, yang berhak memutuskan sesuatu ya Tuhan, yang berhak memberi rezeki seseorang ya Tuhan. Tidak ada segala sesuatu selain Tuhan. Kalau di sini Islam berarti Allah yang disebut di sini. Oke, saya bertanya kepada Anda, kalau Anda mempercayai Allah itu, Allah yang nama satu Allah itu tadi, yang memberikan semuanya ini, rezeki, kesehatan, anak, rezeki segala macam, Allah satu, hanya satu. Anda yakin satu Allah? Tapi di sana ada yang memuja siwa, diberi rezeki pula. Terus itu Allah siapa yang mengabulkan? Ya Allah Anda itu bukan. Di sana ada yang menyembah Hanu, di sana ada yang menyembah siapa selain mengatakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengatakan selain 99 nama baik Allah.
Katanya yang berhak memberi rezeki, syafaat, segala macam, dan bahkan alam semesta ini tidak akan terjadi, tidak akan melakukan apa-apa bila Tuhan tidak berkehendak. Anda di kerana Islam, waktu Anda berdoa kepada Tuhan Anda, waktu terkabul, Anda rezeki Anda bagus, segala macam. Tapi di sana Tuhan siapa yang mengabulkan? Di sana dia sudah menyebut Siwa. Di sana dia sudah menyebut Brahma dan lain-lain. Seperti ini loh. Jadi mohon maaf, kalau masih banyak yang mengikuti Eyang Wildo dengan tataran seperti itu, bagi saya belum wah, karena masih rembes. Oke? Tapi kalau saya sudah bocor dan saya telak lagi kepada Anda. Waktu Persia ada, waktu Romawi ada, mereka membangun suatu kekuasaan. Di sini Muhammad muncul. Mengirim surat ke Persia, mengirim surat ke Romawi. Untuk apa? Untuk mengikuti Muhammad. Di saat mereka menolak, terjadilah peperangan. Bukankah Tuhannya Muhammad itu tidak suka peperangan? Kenapa harus berpeperangan? Apa tidak ada cara lain Muhammad mengatasi ini? Berdoa kepada Tuhan yang Maha Agung itu tadi. Apa sulit? Tuhan yang Maha Agung ini hanya untuk memberikan suatu statement atau suatu hidayah kepada mereka-mereka ini. Terjadi apa? Peperangan. Kubu sana jatuh. Kenapa harus berperang? Di saat meluaskan jangkauan Islam di dekat Rasul-Rasul ini atau Muhammad ini, banyak budak-budak yang diperjualbelikan. Anda tahu budak enggak? Budak itu apabila Anda mampu untuk membeli, ya udah terserah Anda. Suruh ngepel sana, suruh apa, enggak ada harganya. Harusnya Muhammad ini membebaskan budak, semua budak ini baru memperluas. Dan orang-orang ini akan melihat, wah Muhammad benar-benar ajaran yang baik. Tanpa peperangan. Membebaskan semua manusia dengan hak yang sama. Tidak ada yang lagi perbudakan, perdagangan manusia. Tapi waktu perang ini pun perdagangan manusia, budak-budak ini masih banyak. Tapi mereka sibuk untuk berperang, bukan sibuk untuk mengangkat status manusia ke ranah manusia lagi. Hanya kayak hewan yang dijual di pasaran. Ya apa tidak? Ya. Iya kan? Iya benar. Ini logika di saat memasuki dulur. Otak itu sudah saya bilang, otak itu liar. Oke, otak itu liar sedulur. Makanya apa? Di sini harus ada yang namanya memang agama. Kalau Wildo, dia bilang agama ini cuman, mohon maaf, bukan apa-apa. Bagi saya penting sedulur. Karena apa? Dengan adanya agama, otak Anda sedulur itu akan direm. Di sini. Akhirnya apa? Anda tahu mana yang sopan. Diajari, Anda tahu mana yang baik. Akhirnya Anda diajari apa? Anda diajari sesuatu yang seharusnya itu tak dilakukan manusia pada umumnya, tapi dilakukan pada manusia. Kan seperti itu. Jadi punya tataan untuk mengerem apa? Ini loh. Otaknya manusia itu yang sangat liar. Jadi sedulur, waktu muncul orang yang seperti saya sebutkan tadi, mungkin guru saya nanti yang akan muncul berstatement seperti ini. Karena apa? Saya pernah bocor. Kalau Wildo kan masih rembes. Oke. Caranya bagaimana? Kita itu ditertawakan tidak apa-apa. Kita anak-anak tidak apa-apa. Anggaplah kita itu hanya semut kecil yang dimana di saat mereka melihat semut kecil ini hanya membawa setetes air, dan mustahil sekali setetes air ini mampu memadamkan api yang berkobar. Tapi setidaknya segala sesuatu ada karena itu ada yang mengadakan. Itu akan tahu kita ada di pihak mana. Jadi jika nanti atau sekarang ada hal-hal yang mendogma Anda atau yang ingin membelokkan Anda dari agama Anda, teguhlah pada agama Anda masing-masing. Karena apa? Yang hadir ini hanya sebatas liarnya otak. Mereka tidak punya peninggalan-peninggalan yang harus
wajib diimani. Kan begitu. Kalau Muhammad ada peninggalannya banyak. Apa, dari apa, dan dari apa. Kalau saya sebutkan banyak di sini. Nah, di kerana agama manapun, semua mempunyai budaya-budaya yang luar biasa, mempunyai sastra yang luar biasa, mempunyai sesuatu orang karya dan supranatural kenabian yang luar biasa. Di saat cuman ada orang yang membelokkan Anda cuman dengan statement-statement seperti itu, jangan mudah terbengkokkan. Karena suatu saat nanti big bossnya akan keluar. Siapa? Dajjal. Ini sudah enggak pakai statement. Coba bayangkan. Yang baru pakai statement saja banyak pengikutnya. Oh iya, inilah kemerdekaan. Lepas syariat itu beban. Itu baru statement. Apalagi nanti big bossnya keluar. Saya Tuhan. Kesini, siapa yang harus saya hidupkan? Terus hidup. Siapa? Dajjal yang mampu seperti ini. Bukan hanya sekedar pembicaraan, tapi sudah bukti. Jika ini, mohon maaf, kita diuji dengan Dajjal, kita mungkin bisa nges, karena sudah pakai bukti. Hai Tuhanmu kan mampu untuk mengatur langit. Aku juga bisa. Aku nali Tuhan. Hujan. Tuhanmu mampu mengatur bumi, tumbuhlah segala sesuatu yang kuinginkan. Ya enggak? Kalau Dajjal sudah keluar. Makanya Dajjal kecil ini, semi-samiri ini hadir untuk memperdaya otak kita. Jangan pernah tertipu daya. Jadi Anda bertahanlah, kuatkanlah di posisi Anda masing-masing. Yang Kristen, kuatkan di sini Anda Kristen. Yang Hindu, silakan Anda kuat di Hindu Anda. Capai titik kesempurnaan Hindu Anda. Yang Kristen, cari titik kesempurnaan kekristenan Anda. Buddha juga begitu, dan Islam pun Buddha begitu. Yang di saat kita hanya mampu membacanya saja, mari sedikit demi sedikit kita lakukan tindakan demi tindakannya. Apa yang ditegaskan dalam Al-Quran tersebut. Begitu langkahnya sedulur. Tapi di saat kita mengiyakan otak yang liar tanpa menggunakan agama, maka apa yang terjadi? Semua hanya berpikir sakarepe dhewe, tanpa tuntunan, tanpa tataan, dan hanya apa? Argumentasi. Malah mending kita mempunyai sesuatu yang harus kita imani. Nah, mereka menyanggah kita dengan apa? Dengan hanya pembicaraan supaya apa? Kita itu terputar otaknya. Walaupun yang dibicarakan itu, mohon maaf, sebenarnya itu hanya merusak. Gitu loh. Jadi mohon maaf ya para sedulur. Jadi kuatkan posisi Anda, iman Anda, walaupun kita hanya seekor semut ibaratnya, yang coba memadamkan api yang berkobar. Tidak apa-apa, walaupun ibarat mustahil. Tapi yang kuasa, mereka juga punya Tuhan, kita punya Tuhan, dengan percaya kita masing-masing. Setidaknya manusia tahu kita ada di pihak mana. Begitu saja. Kuatkan di fase ini. Apabila Anda sudah yakin di fase ini, serendah-rendahnya kita, sekotor-kotornya kita, maka kita akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus diikuti, dan mana yang tidak harus diikuti. Tapi kalau kita belum bisa di kerana ini, maka apa? Setiap ada yang berbicara, logika dia, kita akan terkirikan. Begitu saudara. Jadi yang saya maksud Wildo itu rembes, belum apa-apanya saya udah bocor. Nah, saya takutnya apa? Setelah Wildo ini akan muncul orang yang bocor atau guru saya atau segala macam. Nah, cara menangkisnya seperti itu. Anda pakai iman, teguhkan hati Anda. Karena apa? Yang datang-datang ini nanti sebelum Dajjal keluar hanya berargumentasi tanpa bukti, hanya keliaran otak gitu, tanpa agama. Kalau memang, mohon maaf, saya kembali seumpama, kalau memang pengikutnya Wildo ini tuntunannya itu sudah yang baik dan terbaik, ya sudah. Kalau saya mengimani Muhammad mengajari saya apa? Berpakaian yang pantas, bukan berpakaian yang mewah loh. Bedakan pantas dan mewah. Oke? Tapi di saat mereka sudah meyakini Wildo sebagai panutan mereka, ya sudah Anda tiru. Sunduklah hidung Anda. Habis itu
Kalau Anda tidak sekolah, antarkan anak sekolah Anda dengan posisi hidung yang tertunduk. Kalau Anda meyakini lagi, anak-anak ini tusuk saja hidungnya sekalian. Karena apa? Mengikuti panutannya. Kan Anda menganuti dia. Kalau saya menganuti Muhammad, begini caranya. Karena saya bukan orang yang kaya, berarti saya tidak harus bermewah-mewah. Dan Muhammad sendiri tidak mengajarkan mengiyakan kemewah-mewahan atau berfoya-foya. Kan begitu. Ini baik bagi saya. Nah, bagi yang anda ini yang sudah Islam masuk dalam pembebasan otak ini, mohon maaf, jika yang anda anut ini itu bagi anda sesuatu yang baik, benar-benar baik, ikuti. Dari cara berpakaiannya sajalah, ikuti. Antarkan anak anda sekolah, atau anda berbaur di masyarakat anda dengan seperti itu. Anda menghadiri suatu pengantinan atau apa, ya perpakaianlah seperti itu. Terus nanti kalau anda punya anak perempuan, suntuk hidungnya, gimbalkan dia, buntel-buntel dia, pakai semua kerimping-kerimping seperti itu. Kalau itu memang anda sudah menganut dia. Tapi kalau anda belum sampai ke kerana itu, belum melakukan itu, wahai pengikut Wildo, berarti anda itu sebenarnya masih mangu-mangu. Anda itu masih setengah-setengah. Makanya mumpung anda masih setengah-setengah, kembalilah anda. Kembalilah. Otak itu memang harus disetir. Kalau tidak, bahaya sekali. Nanti anda di saat anda suka figur seseorang Korea, di saat anda berhubungan dengan suami anda kan bayangkan orang Korea, otak anda liar. Anda menzolimi pasangan anda sendiri secara tidak langsung. Ini loh, hati-hati. Karena apa? Saya sudah bilang, iblis ini luar biasa. Wildo itu belum apa-apanya. Walaupun dia cerita sampai ketemu Tuhan, belum. Yang dihadapi itu Tuhan, bukan Tuhan. Masih pada iblis saja. Kalau Tuhan, yang dihadapi Tuhan, akan terjadi suatu pembuktian yang sangat besar di sini. Bukan hanya adu kepintaran, bukan hanya adu argumentasi. Intinya begitu, sedulur. Jadi mohon maaf, tetaplah kuat di kerana agama kalian masing-masing, karena suatu saat nanti akan muncul big bossnya. Salam Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.